Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Setiap tahun umat Islam merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi gegap gempita perayaan dalam memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad telah dilakukan sejak memasuki awal bulan Rabiul Awal. Bahkan setelah lewat bulan tersebut, perayaan Maulid Nabi masih terus dilangsungkan juga. Umat Islam biasanya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dengan beragam tradisi dan budaya. Setidaknya di setiap acara peringatan tersebut, dibacalah kitab Maulid Nabi, seperti Al-Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Durar, Syaraful Anam, Ad-Diyaul Lami, Del. Pembacaan kitab Maulid itu mengingatkan kembali umat Islam tentang sejarah kelahiran dan perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad. Dari sinilah kemudian tumbuh rasa cinta dan hormat kepada baginda Nabi. Di dalamnya juga terdapat banyak pujian dan sholawat yang dibaca untuk baginda Nabi. Lalu apakah sebenarnya hikmah di balik perayaan Maulid Nabi tersebut? Mengenai hal ini, disebutkan dalam kitab Targhibul Mustaqin karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seputar hikmah dalam merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad itu. Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansari berkata, adalah tetanggaku seorang wanita yang solehah. Dia mempunyai seorang anak lelaki yang soleh. Wanita yang solehah ini tidak mempunyai harta selain 1 dinar hasil kerja tenunnya. Tatkala wanita tersebut meninggal dunia, anaknya yang soleh tersebut berkata di dalam hatinya, uang 1 dinar ini adalah hasil kerja ibuku. Demi Allah, aku tidak akan membelanjakannya kecuali untuk perkara akhirat. Pada suatu hari, pemuda anak perempuan solehah tersebut keluar karena suatu keperluan. Dia melewati satu perkumpulan orang sedang membaca Al-Quran dan mengadakan Maulid Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal. Lalu dia pun duduk bersama mereka dan mendengarkan pembacaan Maulid tersebut. Pada malamnya, pemuda tersebut bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba dan seorang penyeru yang mengatakan, "Di manakah si Fulan anak si Fulan?" Disebutnya nama-nama orang yang dalam satu rombongan lalu digiringlah mereka ke surga. Dan pemuda tersebut ikut bersama mereka. Dan penyeru tadi berkata, "Sesungguhnya Allah telah memberi bagi setiap kamu sebuah istana di dalam surga." Lalu masuklah si pemuda tadi ke dalam sebuah istana. Tidak pernah dia melihat istana yang seumpamanya dari segi keindahannya. Ia dipenuhi bidadari dan pada segala pintunya dijaga oleh khadam. Pemuda tersebut melihat bahwa ada istana lain yang lebih elok daripada istana yang ia masuki. Lalu dia pun berkehendak untuk memasukinya. Tatkala terbesit di hatinya untuk memasuki istana tersebut, berkatalah seorang pelayan kepadanya, "Ini bukanlah untukmu, sesungguhnya ini diperuntukkan bagi orang yang mengadakan Maulid Rasulullah." Keesokan harinya, pemuda tersebut menggunakan 1 dinar, peninggalan ibunya, tersebut untuk mengadakan Maulid Nabi karena kegembiraannya dengan mimpinya itu. Dia pun mengumpulkan para fakir miskin untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan membaca Maulid Nabi. Dia juga menceritakan tentang mimpinya itu kepada mereka, dan mereka merasa gembira mendengar ceritanya itu. Pemuda tersebut bernazar untuk tidak akan meninggalkan mengadakan Maulid Nabi sepanjang hayatnya. Kemudiannya, si pemuda tertidur. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya berada dalam keadaan yang amat baik, berhias dengan segala perhiasan surga dan berwangian dengan bau surga. Pemuda tersebut mencium tangan ibunya dan ibunya mengecup kepalanya lalu berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wahai anakku, malaikat telah datang kepadaku membawa segala perhiasan ini." Si pemuda bertanya kepada ibunya, "Dari manakah ibu memperoleh kemuliaan ini?" Sang ibu menjawab, "Karena engkau telah mempergunakan 1 dinar yang engkau warisi dariku untuk mengadakan Maulid junjungan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, dan inilah balasan bagi orang yang mengagungkan dan mengadakan Maulid baginda Nabi Muhammad." Demikianlah hikmah merayakan Maulid Nabi Muhammad yang dikisahkan di dalam kitab Targhibul Mustaqin karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua.
sehingga tumbuhlah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Amin.